located beside Brittany Gargle's body, and police were able to determine that the belt belonged to Ms. Antoine because they saw it in a Facebook photo that had been posted just hours before. Early morning hours of March 25th, 2015, a passerby found the severely injured. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita. Semua orang punya cerita. Kali ini, aku mau ngajakin kalian ngebahas sebuah kasus tragis yang terungkap bukan lewat saksi, bukan juga lewat pengakuan, tapi lewat foto-foto sederhana. Foto yang awalnya hanya terlihat biasa, namun perlahan menjadi kunci terbongkarnya sebuah pembunuhan. Penasaran seperti apa kasusnya dan siapa korbannya? Yuk langsung aja kita bahas. Semua orang punya cerita. Pada dini hari tanggal 25 Maret 2015, seorang warga yang melintas menemukan seorang gadis berusia 18 tahun dalam kondisi sangat parah di Cedar Villa Estates Road, dekat Valley Road. Gadis tersebut kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Di dekat jasad Brittany Gargle, polisi menemukan sebuah ikat pinggang. Dari penyelidikan, polisi mengetahui bahwa ikat pinggang tersebut milik Cheyenne Antoine karena terlihat jelas dalam sebuah foto Facebook yang diunggah hanya beberapa jam sebelum kejadian, tepat sebelum Cheyenne terlibat pertengkaran dengan temannya dan mencekiknya. Penyebab kematian Brittany kemudian dipastikan adalah pencekikan. Foto itu diunggah hanya beberapa jam sebelumnya. Sebuah pembunuhan. Dua sahabat yang tersenyum tanpa menyadari bahwa satu detil kecil akan berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Ketika Brittany Gargle yang berusia 18 tahun ditemukan tewas tercekik di pinggir jalan, polisi tidak langsung memulai penyelidikan dengan mencari tersangka. Sebaliknya, mereka memulai dari sebuah selfie. Dalam video kali ini, kita akan membahas kasus memilukan Brittany Gargle, seorang remaja ceria asal Saskatoon yang hidupnya berakhir dengan cara yang sangat tragis. Pada larut malam tanggal 23 Maret 2015, tepat sebelum pukul 1 dini hari, Brittany Gargle dan sahabatnya Cheyenne mengambil sebuah foto bersama untuk mengabadikan momen dari malam yang menyenangkan setelah berbulan-bulan fokus pada sekolah. Apa yang seharusnya menjadi malam hiburan justru berubah menjadi mimpi buruk. Dalam hitungan jam, salah satu dari mereka tidak akan pernah pulang ke rumah lagi akibat sebuah kejadian yang mengerikan. Polisi membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencari keadilan. Dan ketika tersangka utama akhirnya terungkap, sosoknya sama sekali tidak disangka-sangka. Brittany Gargle baru berusia 18 tahun ketika kasus ini terjadi pada musim semi tahun 2015. Ia lahir pada tahun 1996 di Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Ibunya bernama Susan dan ayahnya Everett. Meskipun kedua orang tuanya tidak hidup bersama sejak masa kecil Brittany, ia tetap memiliki hubungan yang baik dengan keduanya, terutama dengan sang ibu, Susan. Brittany tumbuh dengan kehidupan yang cukup positif di Saskatoon. Kota ini dikenal sebagai tempat yang baik untuk membesarkan keluarga. Brittany, keluarganya, dan teman-temannya sangat mencintai kehidupan di Saskatoon, terutama karena masyarakatnya yang ramah, fasilitas yang memadai, dan yang terpenting, persahabatan yang terjalin di sana. Bagi Brittany, teman adalah segalanya. Saat SMA, ia dikenal sebagai gadis yang baik hati dan supel. Prestasi akademiknya bagus, ia tidak pernah terlibat masalah, dan memiliki lingkar pertemanan yang solid. Di usia 18 tahun, Brittany sangat menantikan kelulusan sekolah agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengejar impian besarnya, mengambil jurusan bisnis.
Britney dikenal sangat berorientasi pada tujuan dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat, sesuatu yang jarang dimiliki oleh remaja seusianya yang lebih fokus pada pesta dan kesenangan. Ia bercita-cita meraih gelar bisnis agar suatu hari bisa mengelola hotel, bahkan mungkin memiliki hotel sendiri. Untuk mewujudkan mimpinya, Britney bekerja di beberapa tempat sekaligus. Ia menabung dengan serius demi biaya pendidikannya dan masa depannya. Salah satu pekerjaannya adalah di sebuah restoran terdekat, di mana ia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang di sekitarnya menggambarkan Britney sebagai pribadi yang sangat gigih dan disiplin. Ibunya sering menceritakan betapa baiknya Britney menyeimbangkan sekolah, pekerjaan, dan kehidupan rumah. Selain itu, Britney juga bekerja di pusat kebudayaan Jerman setempat dan bahkan menjalankan bisnis pizza kecil-kecilan. Ia adalah sosok yang sangat berkomitmen dan seolah tidak ada apapun yang mampu menghalangi langkahnya menuju masa depan yang ia impikan. Meskipun sibuk, Britney tetap meluangkan waktu untuk teman-temannya. Sahabat terdekatnya adalah Cheyenne Antoine, seorang gadis seusianya yang telah ia kenal sejak lama. Mereka pertama kali bertemu saat kelas 9 dan dengan cepat menjadi sangat dekat. Namun latar belakang kehidupan Cheyenne sangat berbeda dengan Britney. Sejak awal, hidup Cheyenne dipenuhi dengan kesulitan. Ia memiliki masa kecil yang traumatis dan orang tuanya diyakini menjadi korban dari sistem sekolah asrama di Kanada. Mereka dipaksa masuk ke sistem tersebut dan mengalami kekerasan fisik serta mental selama bertahun-tahun, yang meninggalkan luka mendalam dan berdampak besar pada kehidupan anak-anak mereka. Dikatakan bahwa kedua orang tua Cheyenne meninggal dunia ketika ia masih sangat muda akibat kecanduan narkoba dan kehidupan yang penuh masalah. Siklus penderitaan ini kemudian menjerat Cheyenne, menariknya ke dalam sistem yang sama yang telah menghancurkan keluarganya. Hidup Cheyenne tidak pernah mudah. Saat ia mencoba kembali menjalin hubungan dengan ibunya setelah lama terpisah, ia justru menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Kecanduan telah menghancurkan segalanya. Demi keselamatannya, Cheyenne akhirnya dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan di panti asuhan. Meski begitu, Cheyenne tetap berusaha menjaga hubungan dengan ibunya. Namun ibunya terlalu tenggelam dalam kecanduan hingga seolah-olah Cheyenne tidak pernah ada. Tahun-tahun berlalu, dan saat Cheyenne berusia 15 tahun, ibunya akhirnya berhenti menggunakan narkoba. Namun tak lama setelah itu, kehilangan tersebut membuat Cheyenne semakin terpuruk. Ia merasa sendirian dan mulai mengikuti jejak destruktif yang sama seperti ibunya. Dalam waktu singkat, ia mulai bergaul dengan lingkungan yang salah dan akhirnya terjerumus dalam kecanduan. Berbeda dengan Cheyenne, Britney memiliki dukungan penuh dari ibunya. Disinilah ikatan persahabatan mereka menjadi semakin kuat. Cheyenne membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan dan tetap berada di sisinya, sementara Britney juga menemukan tempat untuk berbagi. Pada bulan Maret 2015, setelah berbulan-bulan belajar keras menghadapi ujian akhir tahun, keduanya memutuskan untuk keluar dan bersenang-senang sejenak. Pada malam tanggal 23 Maret, mereka bertemu dan mengambil beberapa foto untuk dibagikan di media sosial, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi foto terakhir mereka bersama. Tidak ada yang benar-benar tahu apa rencana lengkap mereka malam itu. Foto-foto diambil tepat sebelum mereka pergi, dan tidak satupun dari mereka menyadari bahwa bagi salah satu dari mereka, malam itu akan menjadi malam terakhirnya hidup. Antara tengah malam hingga dini hari tanggal 24 Maret. Britney dan Cheyenne sempat singgah ke rumah seorang teman keluarga bernama Tasha Story. Mereka meminta uang bensin sebelum melanjutkan perjalanan. Tasha dengan senang hati membantu, bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa mereka boleh menelponnya kapan saja malam itu jika membutuhkan apapun. Ia berjanji akan datang menjemput mereka di jam berapapun dan dimanapun mereka berada. Setelah berpelukan, kedua sahabat itu pergi. Para penyelidik mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti kemana Britney dan Cheyenne pergi setelah itu. Namun pada pukul 12:02 dini hari 24 Maret,
sebuah foto diunggah ke media sosial. Setelah unggahan itu, tidak ada lagi kabar dari Britney. Ia tidak pernah menjawab telepon, membalas pesan, ataupun aktif di media sosial. Itulah kontak terakhir siapapun dengan dirinya. Tepat 6 jam kemudian, pada pukul 6.02 pagi, seorang pengemudi yang melintasi jalan sepi di luar Saskatoon melihat sesuatu yang tidak biasa di pinggir jalan. Saat melintas, ia terkejut dan menoleh 2 kali, yakin bahwa ia melihat tubuh seorang perempuan muda tergeletak di sana. Ia memutar balik kendaraannya untuk memastikan. Meski berharap ia salah lihat, kenyataan yang ia temukan justru jauh lebih mengerikan. Ia tanpa sadar telah menemukan TKP sebuah kejahatan. Ia segera mencoba menolong, namun dengan cepat menyadari bahwa gadis itu sudah dingin dan tidak responsif. Semua upaya untuk menyelamatkannya gagal. Gadis tersebut ditemukan tanpa sepatu. Polisi segera datang ke lokasi. Namun saat mereka tiba, peran mereka terbatas pada mengamankan TKP dan mengumpulkan bukti. Sejak awal, petugas mencurigai adanya tindak kejahatan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Saat pemeriksaan lebih dekat, terlihat jelas bekas trauma di leher korban yang menunjukkan adanya kekerasan. Di sekitar lokasi, polisi menemukan beberapa barang, sebuah jaket kulit, jam tangan wanita, dan yang paling mencurigakan, sebuah ikat pinggang. Masalah terbesar saat itu adalah polisi belum mengetahui identitas korban. Untuk mengungkapnya, mereka merilis foto tato dan pakaian korban kepada publik. Polisi memotret beberapa tato, termasuk gambar kepala singa dan sekumpulan bintang, lalu menyebarkannya melalui media lokal dengan harapan masyarakat bisa membantu mengenali korban. Untungnya, identitas korban tidak membutuhkan waktu lama untuk terungkap. Pagi itu, Tasya Story melihat gambar-gambar tersebut di berita dan sama sekali tidak siap dengan apa yang ia lihat. Ia langsung mengenali tato-tato itu. Itu adalah Britney. Beberapa jam sebelumnya, Britney masih berada di rumahnya, penuh energi dan dalam suasana hati yang baik. Tasya teringat bagaimana ia mengatakan pada Britney untuk menelponnya jika membutuhkan apapun. Dalam keadaan syok dan bingung, Tasya segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, petugas memastikan bahwa jasad yang ditemukan pagi itu memang benar Britney. Setelah identitas korban dipastikan, polisi bergerak cepat untuk mengungkap apa yang terjadi malam itu. Mereka mulai dengan menelusuri media sosial dan mencari petunjuk tentang Cheyenne. Di sana, mereka menemukan foto yang diambil Britney malam sebelumnya. Tak lama sebelum foto itu ditemukan polisi, Cheyenne sempat menulis di dinding Facebook Britney, "Kamu di mana? Belum dengar kabar darimu? Semoga kamu sudah sampai rumah dengan selamat." Dari situ, polisi menyadari bahwa keduanya bersama pada malam Britney diserang. Maka fokus penyelidikan pun mengarah ke Cheyenne. Polisi kemudian menemui Cheyenne untuk meminta keterangannya, berharap bisa menyusun kembali kejadian-kejadian sebelum kematian Britney. Menurut Cheyenne, malam itu awalnya berjalan seperti malam keluar biasa di Saskatoon, meski ada beberapa hal yang tidak biasa. Cheyenne menyatakan bahwa mereka berpindah-pindah dari satu bar ke bar lain sepanjang malam. Bagaimana mereka bisa masuk ke beberapa bar padahal masih di bawah umur tetap menjadi tanda tanya. Namun, entah bagaimana mereka berhasil menunjukkan pilihan beresiko yang mereka ambil malam itu. Malam mereka dimulai sekitar tengah malam dan berlanjut hingga kira-kira pukul 4 pagi. Di tengah malam itu mereka diundang ke sebuah pesta rumah oleh seorang pria yang tidak terlalu mereka kenal, yang tampaknya berusia sekitar 30-an tahun. Apa yang terjadi di pesta tersebut tidak jelas, bahkan bagi Cheyenne sendiri. Ia mengakui bahwa ingatannya setelah itu terasa kabur. Ia hanya mengingat bahwa dirinya dan Britney berpisah tak lama setelah pukul 4 pagi, saat Cheyenne diantar ke sebuah pusat hunian pendamping, tempat pamannya tinggal. Itu adalah ingatan terakhir yang jelas tentang kebersamaannya dengan Britney malam itu. Selebihnya, kronologi kejadian menjadi samar. Ketika polisi memeriksa paman Cheyenne, ia membenarkan cerita tersebut.
dan mengatakan bahwa memang benar ia melihat Cheyenne sekitar pukul 4 pagi. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Kemana Britney pergi setelah itu? Selama beberapa hari, penyelidikan seakan menemui jalan buntu. Polisi berusaha menyusun pergerakan terakhir Britney, sementara jasadnya dikirim untuk pemeriksaan forensik menyeluruh. Dan ketika hasil otopsi keluar, semua pihak terkejut. Otopsi mengungkap bahwa Britney meninggal akibat dicekik, tepatnya menggunakan ikat pinggang hitam, ikat pinggang yang sama yang ditemukan di lokasi kejadian. Para penyelidik kebingungan. Jika pembunuhan ini direncanakan, mengapa pelaku meninggalkan barang bukti sepenting itu? Tindakan tersebut tampak ceroboh, hampir seperti pelaku tidak memikirkan konsekuensinya. Namun bagi polisi, ini adalah titik terang. Mereka kini mengetahui penyebab kematian dan senjata yang digunakan, memberi harapan baru bahwa kasus ini bisa dipecahkan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan senjata tersebut langsung dengan pelaku. Ikat pinggang hitam itu dikirim untuk analisis mendalam. Hasilnya, ditemukan 2 profil DNA. Satu milik Britney, seperti yang sudah diperkirakan, dan satu lagi diduga milik tersangka. Segalanya tampak berjalan sesuai harapan, hingga penyelidikan mengalami kebuntuan yang membingungkan. Polisi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saksi yang melihat Britney dan Cheyenne malam itu memberikan keterangan, namun cerita mereka tidak selaras. Menurut Cheyenne, mereka memulai malam di Manchester Brew Pub dan mengakhiri malam di Colonial Pub and Grill sebelum akhirnya berpisah. Namun saat keterangan ini dibandingkan dengan kesaksian lain, muncul berbagai kejanggalan. Kronologi malam itu semakin tidak jelas. Polisi kemudian memfokuskan penyelidikan mereka pada 2 bar tersebut. Di Manchester Brew Pub, penyelidikan berjalan lancar. Tidak ada temuan besar, tetapi kehadiran Britney dan Cheyenne di sana berhasil dikonfirmasi. Namun, ketika penyelidik mendatangi Colonial Pub and Grill, suasana mulai berubah. Ada sesuatu yang terasa mencurigakan. Robin Ritter, seorang penyelidik senior dari Crown, kemudian menjelaskan bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dugaan kunjungan para gadis ke Colonial Pub kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Temuan ini langsung menempatkan Cheyenne sebagai tersangka utama. Hingga titik itu, penyelidikan sebagian besar didasarkan pada keterangan yang diberikan Cheyenne. Namun, ketidaksesuaian ini membuat para detektif mulai meragukan keakuratan dan kejujuran ceritanya. Fokus penyelidikan pun perlahan bergeser sepenuhnya ke arah Cheyenne. Tidak lama kemudian, para penyelidik menyadari bahwa Cheyenne tidak sepenuhnya berkata jujur. Jika ia berbohong tentang kemana mereka pergi malam itu, maka apalagi yang sedang ia sembunyikan? Merasa ada kemungkinan kebohongan lain, polisi memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Pada hari yang sama, mereka mendatangi paman Cheyenne yang tinggal di sebuah fasilitas hunian pendamping. Saat polisi mulai menanyakan kejadian pada malam Britney menghilang, dengan cepat terlihat bahwa sang paman sangat sedikit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hitungan menit, menjadi jelas bahwa cerita yang sebelumnya ia sampaikan kepada polisi adalah tidak benar. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa ia telah berbohong. Ia mengatakan bahwa kebohongan tersebut dilakukan untuk melindungi keponakannya, tanpa menyadari bahwa keterangan palsu itu justru akan semakin mempersulit penyelidikan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Menurut pengakuan pamannya, Cheyenne mendatanginya dan meminta agar ia berbohong untuknya, dengan harapan dapat menutupi jejaknya. Cheyenne mengatakan bahwa ia dan Britney menghabiskan malam itu bersama sekelompok pria berbahaya, lalu mengikuti 2 di antaranya ke sebuah motel setelah dijanjikan narkoba dan minuman keras. Cheyenne mengklaim bahwa di motel tersebut terjadi pertengkaran di antara keempat orang itu terkait narkoba dan alkohol. Di tengah kekacauan, ia meninggalkan kamar untuk pergi ke kamar mandi. Saat kembali, ia mendapati Britney sudah tergeletak tak bernyawa di atas ranjang motel. Kepanikan pun langsung melanda. Situasi itu berkembang jauh di luar kendalinya. Untuk memperburuk keadaan, Cheyenne mengaku bahwa para pria tersebut mengancamnya dengan senjata api dan mengatakan akan membantu menutupi kejahatan tersebut. Cheyenne mengaku merasa ketakutan dan terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Kisah yang diceritakan Cheyenne terdengar sangat dramatis dan meninggalkan kesan mendalam. Namun, para detektif segera menemukan bahwa seluruh cerita itu adalah karangan belaka. Penyelidikan tidak menemukan bukti apapun bahwa kejadian tersebut pernah terjadi di motel manapun. Tidak ada bukti bahwa Britney dan Cheyenne pernah berada di sana malam itu, apalagi bersama dua pria dewasa. Cerita tersebut sepenuhnya palsu. Sekitar 5 minggu kemudian, Cheyenne ditangkap atas kasus pencurian di toko dan ditahan di sebuah penjara setempat. Para detektif melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali menginterogasinya, berharap ia akhirnya mau berkata jujur tentang malam kematian Britney. Namun, Cheyenne menolak berbicara sama sekali. Setiap kali ditanya mengenai peristiwa di sekitar kematian Britney, ia memilih diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Meski begitu, sikap diam Cheyenne justru menjadi petunjuk penting bagi penyelidik. Walaupun polisi belum memiliki banyak bukti konkret saat itu, mereka yakin telah berada di jalur yang benar. Mereka tahu Cheyenne menyimpan lebih banyak informasi daripada yang ia ungkapkan. Polisi pun mulai mengawasinya secara diam-diam, berharap suatu saat ia akan terpeleset dan mengungkap sesuatu yang bisa mendorong penyelidikan ke depan. Kesabaran mereka akhirnya terbayar. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Cheyenne menghubungi keluarga Britney. Seorang bibi Cheyenne mengungkapkan bahwa pada malam Britney menghilang, Cheyenne sempat datang ke rumahnya. Kondisinya saat itu sangat mabuk, emosinya kacau dan terlihat ketakutan. Meskipun sang bibi sulit memahami seluruh perkataan Cheyenne, ia mendengar satu pernyataan yang sangat mengerikan. Cheyenne menyebut sesuatu tentang telah membunuh sahabatnya dan secara jelas menyebut nama Britney. Informasi krusial ini segera diteruskan kepada pihak kepolisian oleh keluarga Britney. Sang bibi pun bekerja sama sepenuhnya dengan polisi, memberikan semua informasi yang ia miliki tentang malam tersebut. Demikian pula, Cheyenne sendiri tetap menolak bekerja sama dengan penegak hukum. 6 bulan kemudian, Cheyenne mengunggah postingan di media sosial tentang Britney. Menulis, "Aku sangat merindukanmu. Kamu datang mengunjungiku di mimpimu tadi malam. Kamu terlalu muda untuk pergi." Namun di saat yang sama, ia tetap menyangkal memiliki pengetahuan apapun tentang kematian sahabatnya. 2 tahun berlalu dengan sedikit kemajuan dalam kasus ini. Hingga akhirnya para detektif menemukan satu bukti terakhir yang benar-benar membuka kasus ini. Ironisnya, petunjuk kunci ini sudah berada di depan mereka sejak awal, namun terabaikan selama 2 tahun di tengah kekacauan penyelidikan. Detektif Ritter menjelaskan bahwa pada tahun 2017, timnya mengalami terobosan besar saat meninjau ulang foto-foto lama dari awal penyelidikan. Ada sesuatu yang langsung menarik perhatian mereka. Kalian mungkin ingat bahwa Britney dan Cheyenne sempat mengunggah foto di Facebook tepat sebelum mereka keluar malam itu. Dan kalian juga mungkin ingat bahwa di TKP polisi menemukan jaket kulit, jam tangan wanita dan sebuah ikat pinggang hitam anyaman. Dan dari sinilah semuanya mulai terungkap. Saat para penyelidik meneliti foto tersebut dengan seksama, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cheyenne mengenakan ikat pinggang hitam anyam yang sama, ikat pinggang yang kemudian digunakan untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Selama hampir 3 tahun, potongan penting dari teka-teki ini sebenarnya sudah ada tepat di depan mata polisi. Namun, keterkaitan itu belum pernah disadari. Satu foto ini akhirnya membuka kasus tersebut sepenuhnya. Yang paling mengejutkan, polisi sebenarnya sudah memilikinya sejak awal. Foto itu bahkan telah beredar secara publik di media sosial selama bertahun-tahun. Namun, tak seorang pun menyadari detail mematikan tersebut. Jika diingat kembali, penyidik sebenarnya sudah mengumpulkan sampel DNA dari ikat pinggang itu sejak lama. Namun baru setelah dibandingkan dengan DNA Cheyenne, kecocokan itu muncul, mengonfirmasi keterlibatannya tanpa keraguan. Cheyenne tak terbantahkan adalah pelakunya. Namun satu pertanyaan besar masih tersisa. Mengapa? Kedua gadis ini dikenal sebagai sahabat yang tak terpisahkan. Bagaimana mungkin sebuah malam biasa berubah menjadi tragedi yang begitu mengerikan? Dengan bukti yang semakin kuat, Cheyenne akhirnya bersedia berbicara. Ia mengakui bahwa malam itu mereka menghadiri sebuah pesta rumah di mana mereka mendapatkan akses pada alkohol dan zat ilegal lainnya yang menjadi awal dari rangkaian peristiwa tragis tersebut.
Cheyenne mengaku bahwa ia dan Britney sama-sama berada dalam kondisi sangat mabuk sepanjang malam. Terakhir kali ia melihat Britney adalah sekitar pukul 4.30 pagi saat mereka pergi ke McDonald's terdekat. Ia mengingat bahwa saat itu mereka sempat bertengkar, meski ia tidak bisa mengingat apa penyebab pertengkaran tersebut. Semuanya terasa kabur. Cheyenne mengatakan bahwa setelah itu ia kehilangan kesadaran dan tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Ketika ia terbangun beberapa jam kemudian, ia merasakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, namun ia tidak mampu menyusun kembali kejadian tersebut. Meskipun detailnya samar, semua pihak sepakat bahwa Cheyenne telah membunuh sahabatnya sendiri dan secara mengejutkan melupakan perbuatannya. Detektif Ritter menggambarkan kasus ini sebagai salah satu yang paling membuat frustasi, karena Cheyenne tidak pernah benar-benar mengakui tindakannya secara utuh. Hingga hari ini, tidak ada bukti pasti yang dapat memastikan apakah kejadian malam itu adalah kecelakaan tragis atau tindakan yang disengaja. Cheyenne sendiri tidak pernah sepenuhnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Britney. Bahkan ada kemungkinan bahwa ia pun tidak benar-benar mengetahui kebenarannya. Yang jelas, kejadian ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh alkohol dan narkoba. Namun satu hal tidak bisa dipungkiri, Cheyenne secara sadar memilih untuk menggunakan zat ilegal malam itu, dan keputusan tersebut menempatkan dirinya dan sahabatnya dalam situasi yang sangat berbahaya. Dalam hal tanggung jawab, satu fakta menonjol. Keputusan awal Cheyenne untuk mengonsumsi narkoba menjadi awal dari rangkaian pilihan yang akhirnya merenggut nyawa sahabatnya sendiri. Hukuman yang dijatuhkan kepada Cheyenne merupakan hasil kesepakatan bersama antara jaksa penuntut dan tim pembela. Hakim menerima kesepakatan tersebut, sehingga Cheyenne Antoine dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan tidak berencana atau manslaughter. Awalnya Cheyenne didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, namun ia kemudian mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, yaitu manslaughter. Jaksa awalnya mengupayakan dakwaan yang lebih berat, namun bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mempertahankan tuduhan pembunuhan tingkat 2 di pengadilan. Pengacaranya menyatakan bahwa ini adalah tragedi besar yang dipicu oleh alkohol dan narkoba. Cheyenne memiliki masalah pribadi yang sangat dalam dan tidak pernah ia tangani dengan baik. Entah mengapa, masalah tersebut meledak menjadi tragedi yang menghancurkan semua pihak. Disebutkan pula bahwa terdapat kehilangan ingatan yang signifikan. Cheyenne hanya mengingat kejadian hingga titik tertentu pada malam itu, sementara momen paling krusial saat tindak pidana terjadi sepenuhnya hilang dari ingatannya. Akhirnya Cheyenne dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Ibu tiri Britney menggambarkan kesedihan ini dengan kata-kata yang paling menyentuh. Ia mengatakan bahwa Britney adalah seorang gadis muda yang luar biasa, yang hidupnya direnggut terlalu cepat, meninggalkan kekosongan mendalam bagi semua orang yang mengenal dan mencintainya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para penyelidik yang tidak pernah menyerah selama hampir 2 tahun, meskipun harapan seringkali terasa sulit untuk dipertahankan. Kini ia membesarkan adik Britney yang berusia 7 tahun, yang masih memiliki banyak pertanyaan dan belum mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Britney dikenal sebagai pribadi yang ceria, penuh kasih, dan sangat mencintai keluarganya. Ia memiliki 4 adik perempuan yang sangat ia sayangi, mencintai sahabat-sahabatnya, dan selalu meluangkan waktu untuk mereka. Ia adalah pribadi yang luar biasa, dan kehilangan itu terasa sangat tidak adil. Britney Gargle bukan sekedar judul berita. Ia adalah seorang anak, sahabat, dan manusia yang hidupnya direnggut terlalu dini. Semoga ia beristirahat dengan tenang, dan semoga keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan. Jika kamu merasa kisahnya layak untuk dikenang, silakan like, share, dan subscribe agar suara Britney dan kisah-kisah seperti miliknya tidak pernah dilupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.